Nah, pertama yang Bapak sekalian teman-teman harus bisa pegang ya ketika ada paket pekerjaan ya, itu ya untuk survei pemetaan memang masuknya ke dua pilihan ya, bisa masuk ke konsultan atau jasa lainnya. Tapi mungkin siapa tahu teman-teman semua itu ada paket-paket pengadaan juga untuk barang atau pekerjaan konstruksi. Karena dalam pengadaan bersih pemerintah, jenis barang jasa itu ada empat ya, ada empat, yaitu barang ya, barang itu ya yang sudah siap untuk di ini ya, biasanya ready stock, siap untuk di apa, dilakukan pengadaannya ya. Kemudian pekerjaan konstruksi ini membangun sesuatu ya, build something seperti apa, jalan, jembatan, bangunan dan sebagainya, gedung ya. Kemudian konsultan, nah ini yang mungkin banyak oleh perusahaan survei pemetaan juga masuk. Nah ini kata kuncinya adalah tenaga ahli ya, kalau konsultan ya. Di dalamnya tenaga ahli. Kemudian jasa lainnya itu lebih ke skillware. Skillware itu keterampilan. Nah jasa survei pemetaan ini bisa masuk ke dua, bahkan mungkin tiga sebetulnya. Simpelnya begini saya asosiasikan. Ketika kita butuh peta, ketika petanya sudah jadi buku, seperti peta zaman dulu tuh ada peta Gunter ya, yang Jakarta itu, maka itu masuk barang. Kalau petanya sudah berbentuk buku. Tapi kemudian kalau peta itu belum jadi petanya, nah kemudian butuh apa? Butuh jasa surveyornya, jadi yang tidak ada tenaga ahlinya, tidak membutuhkan telahan tenaga ahli, jadi hanya sekedar tim survei ke lapangan, kemudian datanya diberikan kepada usernya, kemudian usernya diolah oleh usernya, nah, maka itu jatuhnya ke jasa lainnya, karena hanya butuh keterampilan untuk survei. Nah, tapi kalau hasil survei tersebut membutuhkan tenaga ahli juga, misalkan dari citra satelit ya, kemudian dari ataupun peta topografi harus ada telahan tenaga ahli. Jadi banyaknya tenaga ahli ya, lebih banyak tenaga ahli daripada tenaga terampilnya ataupun tenaga non personilnya, maka itu jatuhnya ke jasa konsultansi. Nah, ini harus betul-betul bisa dipegang dari awal. Paket pekerjaan yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu itu masuknya ke mana? Jasa ahli atau jasa konsultan? Karena masing-masing itu akan mempunyai karakteristik sendiri dalam tata cara pengadaannya. Mulai dari pembuatan spesifikasi atau KAK-nya, HPS-nya, sampai ke pelaksanaan pemilihannya, jenis metode pemilihannya, ataupun sampai ke pelaksanaan pekerjaannya. Karena nanti jangan sampai kita nyebut konsultan, padahal ini lebih ke jasa lainnya gitu kan, ke skillware atau sebaliknya gitu kan. Kalau memang kita jasa konsultan, berarti 60% itu harus tenaga ahli. Dan kemudian alamiahnya memang harus butuh telahan, butuh apa, olah pikir seperti itu. Nah, namun kalau memang hanya sekedar keterampilan apa pemetaan, berarti masuknya ke jasa lainnya. Berarti nanti dalam HPS-nya pun